Selamat malam pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam NTV Prime. Saatnya Anda menyimak NTV Prime Dialog. Saya Doni De Keyser. Ya pemirsa, laga lanjutan penyisihan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup C akan bergulir minggu ketiga Maret ini. Pelatih Patrick Kluivert telah mengumumkan daftar sementara pemain timnas Indonesia. Siapa saja daftar profesional pemain pilihan Coach Patrick Kluivert yang merupakan list pertamanya sebagai pelatih timnas Garuda? Kita akan ulas sama-sama dengan narasumber yang sudah hadir di studio, analis sepak bola Roni Pangemanan, dan juga melalui sambungan Zoom ada pemimpin redaksi bola.com Erwin Fitriansyah. Apa kabar Bung Ropan? Baik, Don. Terima kasih. Biasanya bawa acara nih. Iya, Don. Sekarang gantian ya. Gantian gua wawancara ya. Oke. Tapi sehat terus ya. Oke, thank you. Ada Bung Erwin di Zoom. Apa kabar Bung Erwin? Baik, alhamdulillah Mas Doni. Selamat malam. Bang Ropan juga. Selamat malam, Win. Siap. Terima kasih Bapak-bapak. Sebelum diskusi, kita simak dulu sama-sama tayangan yang berikut ini pemirsa. Timnas era Patrick Kluivert untuk kali perdana merilis skuad menjelang FIFA Matchday bulan Maret ini. Kluivert memanggil 27 pemain jelang menghadapi Australia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Skuad era Patrick Kluivert ini kebanyakan masih diisi nama-nama langganan di timnas Garuda. Untuk posisi kiper, Martin Pas masih jadi pilihan utama dengan di backup Hernando Ari dan Nadeo Argawinata. Sementara di pos bertahan, Kluivert memanggil cukup banyak nama. Kapten Jay Itzes akan ditemani sejumlah pemain yang sudah sering bermain untuk timnas. Kevin Dix, Mesh Hilgers, serta pemain senior Jordi Amat juga kembali mengisi skuad merah putih. Pada posisi pemain tengah, Egy Maulana, Marcelino Ferdinand, Ricky Kambuaya, Ivar Jenner, dan Tom Hai akan berebut starting 11. Di barisan penyerang, Kluivert memanggil 6 pemain. Ole Romani, Ramadan Sananta, Rafael Struijk, Hoki Caraka, Ragnar Oratmangun, dan Septian Satria Bagaskara. Dari 27 pemain yang mengisi daftar tersebut, terdapat 2 debutan di timnas Garuda. Keduanya berposisi sebagai striker, yaitu penyerang naturalisasi yang bermain di Oxford United, Ole Romani, dan Septian Bagaskara yang sedang tampil bagus bersama Dewa United. Daftar skuad ini masih akan bertambah sebab 3 pemain, Emil Audero Mulyadi, Dean James, dan Joey Pelupesi sedang menjalani tahap final naturalisasi. Tiganya rencananya akan langsung didaftarkan untuk laga melawan Australia. Kehadiran ketiga pemain tersebut pun nantinya dipastikan akan makin memanaskan persaingan di tiap lini timnas Indonesia. Dari Jakarta, tim liputan NTV melaporkan. Langsung kita diskusikan, Bung Ropan, sebelum bicara daftar nama-nama pemain, kalau bicara soal analisa Anda tentang kesiapan Kluivert ini laga pertamanya menyusun pasukannya, Anda lihat seperti apa? Dia kan belum bertemu langsung, belum memulai latihan secara bersama. Itu akan dimulai nanti di Sydney ketika semua berkumpul. Karena pemain-pemain dari Eropa yang semua ini kan akan langsung. Berbeda dengan di Liga 1 yang mungkin sama-sama terbang. Terlambat nggak sih? Ya, ini sebuah pertaruhan ya, harus dilakukan, mau tidak mau harus dijalani dengan baik. Buat Kluivert? Ya, buat Kluivert tentunya, dan tim kepelatihan. Tetapi ada sebuah keyakinan karena dia bisa berkomunikasi dengan baik, saya pikir, dengan pemain-pemain terutama karena yang nggak ada kendala Eropa. bahasa ya? Tidak ada kendala, dan dia tahu persis apa yang diinginkan oleh pemain-pemain dia bermain dengan sepak bola menyerang. Karena kan mereka ini terbiasa sebenarnya bermain dengan attacking football, itu yang diinginkan oleh seorang Patrick Kluivert. Dia tidak banyak bermain untuk lebih dalam bertahan atau yang bisa dalam tanda kutip parkir bus lah, Don. Ya kan? Ya, kalau berbeda dengan STY sebelumnya kan bermain dengan 3-4-3 tapi lebih banyak counter. Nah, dia lebih suka sejak dia datang itu, saya ingin bahwa pemain-pemain kita ini bisa banyak bermain dengan bola, memegang bola. Artinya ball possession kita harus jalan. Nah, itu yang kita akan tunggu. Iya, kita attacking football yang dimainkan, bermain lebih terbuka. Namun kan sekarang kita tandang. Saya pikir dia juga harus bisa melihat bahwa tidak akan selalu bermain dengan sepak bola terbuka ini akan menguntungkan ketika bermain dengan Australia. Kan Anda bilang nggak ada kendala bahasa. Oh iya. Tapi chemistry kan tetap harus dibangun, Bung. Betul. Ya itu memang
perlu waktu buat dia, tetapi kan dia harus bisa menghadapi ini. Waktunya sudah di depan mata. Iya, Dia harus melakukan yang terbaik. Dalam waktu singkat Anda Dalam waktu yakin? singkat. Ya saya pikir saya masih yakin ya karena itu karakter pemain-pemain ini kan dia tahu semua. Iya. Apalagi dia dibantu oleh orang-orang hebat yang berada di belakang dia. Dong. Betul. Ya Dani Lansat, Iya. Alex Pastur yang ahli strategi itu yang menguntungkan. Karena mungkin kalau Kluivert sendiri dia akan bingung dengan asisten misalnya dari kita dari Indonesia. Iya. Tapi karena dibantu dengan orang-orang yang kuat, Iya. semua mantan pemain tim nasional, ada Gerald van den Berg yang masuk terakhir. Sekarang lagi datang penasihat teknik. Jordi Cruijff yang sudah tiba. Iya. Jadi saya pikir ini betul-betul serius untuk bisa menghadapi pertandingan Tidak ini. ada kondisi yang kemudian membuat dia harus grogi begitu Nah, ya. itu Dengan dia. tim kepelatihan yang Betul. solid menurut Anda dia pasti siap begitu. Harus. Bukan pasti siap, harus siap dengan apapun. Ya, tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan. Tetapi saya bilang, karena didukung oleh orang-orang yang bagus, yang membackup dia, makanya dia ada PD. Iya. Percaya diri Dia itu ada. confident, ya. Confident, harus confident. Dia menatap laga ini. Apalagi, ini kan sesuai dengan dia bilang ketika datang pertama, tidak boleh kehilangan angka. Artinya 1 poin di Sydney, 3 poin di Jakarta ketika menjamu Bahrain. Nah, itu yang kita akan tunggu. Kalau kita bisa menang, itu luar biasa. Bonus yang luar biasa. Iya, buat kita. ini berat karena kita tandang ya. Kita tandang. Karena Australia juga kan ingin menang. Betul. Ya, karena bagi Australia kesempatan menang melawan Indonesia sebelum mereka ke Cina Iya, dan mereka bisa menang melawan Cina aman buat mereka. Iya. Kalau mereka kehilangan angka lawan Indonesia itu yang tidak aman buat Australia. Dan Australia bukan kaleng-kaleng. Oh ya bermain di kandang mereka. Iya. Pemain-pemain kualitasnya oke. Betul. Gitu. Kita ke Bung Erwin. Bung Erwin, analisa Anda persiapan untuk laga di Australia ini gimana? Oke, kalau saya melihatnya memang Coach Patrick Kluivert ini menghadapi salah satu tantangan yang paling berat adalah faktor mepetnya waktu Iya. berkumpul pemain-pemain baik yang dari Liga 1 ataupun yang bermain di luar negeri ya. Kalau dari jadwal yang saya dapat itu pemain-pemain Liga 1 sama yang dari Jakarta itu berangkatnya hari Sabtu malam tanggal 16. Iya. Lalu pemain diaspora tanggal 17 hari Senin sebagian tiba di Sydney. Tanggal 18 sebagian lagi akan tiba juga di Sydney. Jadi kalau misalnya di total full tim mereka hanya punya waktu hanya 2 hari sebelum tanggal 20 hari pertandingan kan. Jadi waktu yang sangat mepet ya, persiapan yang sangat mepet dengan pemain-pemain yang juga baru berkumpul dengan pelatih dan asisten pelatih yang baru. Itu merupakan salah satu tantangan paling besar yang dihadapi oleh tim Indonesia ya. Pelatih oke, asisten oke, tapi sekali lagi bahwa faktor adaptasi, kecepatan pemain-pemain untuk menerima, menyerap adaptasi strategi yang diterapkan nanti itu yang akan menjadi salah satu faktor kunci yang penting. Iya, kelebihannya adalah tidak ada kendala bahasa ya Bung Erwin ya. Harusnya seperti itu ya. Kita terbantu kalau misalnya bercermin dari pelatih yang lama, tentu tidak ada kendala bahasa karena Coach Patrick Kluivert sangat fasih berbahasa Inggris ya. Dengan pemain-pemain yang Belanda juga mereka pasti akan berkomunikasi dengan lancar bahasa Belanda. Dan pemain-pemain Indonesia yang ada di timnas yang dipanggil sekarang, ambil contoh Egy, ya itu pemain-pemain yang juga lancar berbahasa Inggris. Iya. Jadi harusnya memang kendala bahasa tidak menjadi masalah yang besar gitu. Ya, Bung Erwin, ini kan meski baru akan bertemu secara fisik ya, paling lambat tanggal 18 Maret ya, atau 2 hari sebelum laga. Tapi kan pasti antara Coach Patrick dengan pemain-pemain ini kan sudah ada komunikasi ya, baik melalui media komunikasi ataupun mereka sudah saling ngerti lah maunya coach ini seperti apa. Menurut Anda itu membuat dia semakin percaya diri untuk laga di Australia nanti? Yang pertama begini, memang dalam sepak bola modern sekarang dengan jadwal yang seperti sekarang, tidak dimungkinkan pelatih tim nasional itu berkumpul dengan pemain-pemainnya dalam jangka waktu yang lama untuk persiapan dalam FIFA Matchday. Jadi ini memang kondisi yang harus dihadapi oleh tim Indonesia dan pelatih Patrick Kluivert dan jajarannya mulai lawan Australia dan seterusnya gitu. Kalau misalnya masih bertanding di fase kualifikasi ini gitu. Jadi memang ini yang harus dihadapi. Saya rasa Coach Patrick dan asistennya juga pasti sudah mengantisipasi ya bagaimana mengenali pemain-pemainnya, pemain-pemain yang dipilih, baik secara individu, pasti juga ada bekal rekaman dengan tim yang sudah lalu, karena pemain-pemainnya ini kan bisa dibilang hampir 90% ini pemain-pemain yang juga ada di asuhan Coach Sintayong yang sebelumnya menangani tim nasional Indonesia. Jadi faktor resiko pemain-pemain yang asing satu sama lain itu
bisa diperkecil karena mereka ini yang juga bermain sejak dari babak kualifikasi pertama, kedua, dan terus bertambah kan ya. Artinya ini kerangka timnya sekitar 90% ya pemain-pemainnya masih yang sama gitu. Iya. Kecuali kalau misalnya ada Oli Romeni ya, ada 3 orang pemain diaspora yang misalnya nanti akan baru dan bisa dimainkan, bisa didaftarkan, itu ada tambahan lagi. Tapi sebagian besar mereka adalah pemain lama. Iya, itu 3 nama itu kabarnya jam 7 malam ini baru diambil sumpahnya di Roma ya. Nah, Ya. saya balik ke Bung Ropan. Bung Ropan berangkat ke Australia kapan? Hah? Belum. Nonton di sana nggak? Belum tahu. Kalau nonton saya mau titip. Titip ya. Ya, Titip semoga. salam. Bung, ini kan tadi juga Bung Erwin sudah nyebut ini. Ini line up ala Coach Patrick, tapi aroma STY ini, rasa STY ini. Bagaimana nih? Begini, Patrick tahu apa yang dia harus lakukan, tidak boleh merombak secara signifikan tim ini. Oke. Di waktu yang singkat dan pertaruhan buat dia, akan fatal buat dia kalau banyak mengambil pemain-pemain baru. Makanya tidak mengherankan ketika hanya ada Septian Bagaskara di sana, saya bilang ini wajar. Bahkan saya berpikir mungkin tidak ada sama sekali. Tapi akhirnya ada satu yang masuk kan. Iya. Terlepas kita punya Ole juga ya, karena Iya, masih baru. Tetapi untuk dia ambil dari Liga 1 yang banyak, itu tidak akan mungkin Bunuh diri ya? untuk masuk. Makanya dia bertahan dengan apa yang ada. Karena kan kemistrinya itu sudah dapat di antara mereka. Ketika masih zaman STY. Iya, iya. Jadi itu yang dia pakai. Karena dengan posisi dia yang mepet waktunya, itu harus dia ambil. Karena mereka kan sudah sering bermain secara bersama. Dia tidak terlalu lagi banyak itu untuk membuat strategi, kecuali akan ada perubahan pola. Don. Nah, tapi pola siapa yang akan dipakai ini? Saya kira dia akan pakai dengan pola dia dong. Dia tidak akan mungkin bermain dengan 3-4-3. Karena dia sudah bilang kan, bahwa dia dengan 4-3-3. Ya, bisa saja itu dimodifikasi, misalnya di 4-2-3-1, meninggalkan Ole sendiri depan. Itu kan hanya di lapangan yang akan terjadi. Tapi dia selalu pakai dengan 4-3-3. Atau mungkin bisa aja berubah kalau dia bermain dengan 3-5-2, itu bisa saja. Iya, Tapi dia akan iya. bermain dengan sepak bola. Kalau attacking football dengan gaya Belanda, pasti akan ada 4 back flat. Itu yang selalu ada di sepak Iya. bola Belanda, dan dia bermain sebagai pemain dulu. Iya, bermain iya, dengan cara betul. demikian. Dia dan para pemain Dan sudah para pemain- paham soal itu, dan sudah para pemain mahfum. Belanda yang saat ini yang jadi warga negara Iya. kita ini, semua paham dengan cara bermain 4-3-3. Karena mereka lebih ofensif, lebih Ya, bagus artinya bermain. chemistry sesama pemain plus dengan coach itu lebih masuk ya, Lebih masuk. lebih terbangun ya. Lebih terbangun. Makanya dia coba mengembalikan itu dengan 4-3-3. Iya, bisa nggak dibilang bahwa ini adalah sebenarnya formasi transisi sambil kemudian dia akan meramu lebih jauh lagi, bisa jadi ada perubahan formasi di masa yang akan datang begitu? Ya bisa saja, tetapi kan dia harus bisa tahu dengan kondisi saat ini butuh poin. Artinya kalau di Australia itu tidak boleh kalah. Iya. Nah, kalau dia bermain dengan pola apa? 4-3-3 bisa berubah dengan 4-2-3-1. Artinya ini lebih bagus Iya. bagi saya, menurut saya. Dengan ada 2 yang berdiri di depan 4 back flank, ini akan jauh lebih bagus. Entah itu Pelupesi yang akan masuk atau Ivar yang akan ada di sana. Tapi apapun itu kan dia sebenarnya lebih tahu. Iya. Tapi yang penting bagi dia tidak boleh kehilangan poin. 1 poin itu sudah bagus buat dia. Soal pola kita serahkan ke dia apa yang. Tapi dia tidak akan banyak bertahan total gitu loh menghadapi. Iya, iya. Dia akan coba untuk keluar. Karena bagi kita mencetak gol lebih dulu. Iya. Itu Iya. adalah itu kunci kuncinya. ya. Iya, harus di awal kita Harus sudah di awal bisa untuk cetak gol menggoyahkan dulu. lawan. Apalagi Australia itu bermain melawan kita sangat diuntungkan walaupun kita tandang. Ada banyak pemain mereka yang tidak fit, Oh, tidak bugar. iya. Ada cedera, kemarin dari 11 turun jadi tinggal 7 sekarang. Dan ada kapten mereka yang sangat kuat ketika bermain di Jakarta kemarin di GBK, Harry Souter. Juga cedera panjang, Sirkati juga cedera panjang. Jadi ada keuntungan buat kita, Iya, iya. pemain-pemain kita di saat bermain dengan mereka tidak full tim. Iya. Tapi tetap, itu tidak boleh menjadi acuan. Australia adalah Australia. Tim yang bagus, secara kualitas mereka bagus. Banyak pemain mereka bermain di luar juga. Jadi kondisi mereka seperti kita, kondisi itu sama. Pelatih mereka Tony Popovich juga menunggu mereka datang tanggal 16, tanggal 17. Karena Iya, banyak juga yang iya. bermain di Eropa. Iya, betul. Ya kan, Jack Irvine bermain di Sun Bowley, Jayden O'Neal Iya. juga banyak bermain. Sebenarnya sama ya kondisinya ya kita sama itu yang Australia. terjadi di semua tim di luar. Kalau banyak pemain yang bermain di luar, mereka hanya berkumpul mungkin 3-4 Iya, hari. iya. Australia juga akan mengalami hal demikian. Mereka mungkin Iya. bisa berkumpul tanggal 16 juga. Bahkan ada yang datang tanggal 17. Ya, tinggal kesiapan kita. Makanya kan tidak mengherankan juga ketika Kluivert membawa banyak pemain belakang, saya pikir oke. Bagus. Karena kan di sana kita tidak boleh kalah. Kita Aspek harus penonton? kuat. Kan banyak pemain orang Indonesia juga yang Iya, beli iya. tiket luar biasa sudah habis, sold out. Saya dengar di sana. Iya, Jadi iya. banyak juga dukungan buat tim kita. Oke, ya baik, menarik. Bung Roni dan Bung Erwin, kita rehat sejenak. Kita lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi.
Terima kasih masih bersama kami dalam NTV Prime Dialog. Kita lanjutkan diskusi kita. Saya kembali ke Bung Erwin. Bung Erwin, ada 2 nama yaitu Septian Bagaskara dan Ramadan Sananta. Ini pemain Liga Indonesia. Bagaimana mereka kemudian bisa auto adjust, kemudian menempatkan dirinya dengan cepat dengan teman-teman Eropa diaspora kita ini dalam klub? Ya, mereka bagian dari pemain-pemain yang harus beradaptasi, saling beradaptasi, baik dengan rekan-rekannya ataupun dengan pelatih, harus dengan cepat ya. Kalau dengan Ramadan Sananta mungkin pemain-pemain yang ada sebagian sudah pernah bermain bersama ya, karena Ramadan Sananta kan juga beberapa kali sudah dipanggil ke tim nasional senior, meskipun nggak selalu mendapatkan tempat menjadi starter. Tapi kalau untuk Septian Bagaskara, ini yang menjadi debut ya buat dia, dipanggil ke tim nasional senior, berlatih bersama pemain-pemain yang lebih senior, lebih berpengalaman dan bermain di Eropa. Ini tentu sebuah pengalaman yang harus dimanfaatkan secara maksimal gitu. Terlepas dari main atau tidak itu urusan belakang, tapi sebuah kesempatan dipanggil ke tim nasional senior di fase ini menghadapi tim seperti Australia juga yang pemain-pemainnya juga kelas dunia ya, meskipun banyak yang cedera juga, tapi Australia tetap adalah Australia yang merupakan pemain-pemainnya kelas dunia juga. Jadi kesempatan harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Terlepas dari apakah nanti dipasang atau tidak, main atau tidak sebagai starter atau sebagai pemain cadangan pengganti, tapi kesempatan untuk dipanggil ke tim nasional dan berlatih bersama pemain-pemain yang ada sekarang ini harus dimanfaatkan maksimal. Artinya kalau bicara antara Indonesia, timnas kita dengan Australia, posisinya sama dong Bung Erwin ya. Cuma karena kita ini tandang ke sana, menurut Anda secara psikologis apakah Australia bisa di atas angin dibanding kita? Acuannya tentu pertandingan pertama ketika bermain di GBK. Waktu itu Australia mainnya 0-0 tapi banyak sekali peluang yang didapat. Jadi acuannya seperti itu, tapi nggak jadi acuan yang benar-benar baku karena kan kondisinya berubah. Indonesia sekarang ada Ole, ada Kevin, ya kan, ada Mes. Sementara Australia di sisi lain juga kabarnya kan banyak yang cedera. Cuman kan ini bukan patokan juga sebelum tanggal 13. Nanti kan submit pemainnya itu tanggal 13 Maret deadline-nya. Nanti di situ baru ketahuan apakah pemain-pemain Australia ini benar-benar cedera dan tidak diikutkan dalam 2 match yang FIFA Matchday sekarang ini atau tidak. Kalaupun diikutkan juga kan masih tanda tanya juga apakah mereka ini cedera bisa main atau sudah pemulihan atau fit sepenuhnya. Nah, ini yang masih tanda tanya. Artinya kondisinya masih bisa dibilang masih tanda tanya baik Indonesia maupun Australia kan ya dalam pertandingan kedua ini. Ya, Mas Erwin, bola.com menulis value market, apa maksudnya? Nilai pasar ya, nilai pasar dari pemain-pemain yang ada gitu. Artinya pemain kita atau Australia nih? Ya dua-duanya. Tapi kalau nggak beda jauh ya? Ya lebih menarik pemain Indonesia. Apa menariknya tuh Mas? Ya kan kita selama ini value market kalau pemain-pemain Indonesia kan mungkin 5 tahun sebelum masa sekarang kan nggak ada tuh nama JIZES pemain Indonesia yang main di Italia. Kan sebuah hal yang luar biasa kalau menurut saya sekarang ini ada seorang pemain Indonesia yang bermain di kompetisi Liga Serie A ya, Italia itu. Ya ambil contoh JIZES gitu. Yang kemarin-kemarin juga sempat dikabarkan ditaksir sama Juventus. Kan nggak kebayang kalau misalnya pemain Indonesia, timnas Indonesia. Bahkan kita jauh di atas Bahrain ya? Iya. Yang value market dari pemain-pemain yang bermain di Liga Eropa itu udah pasti luar biasa. Itu menurut saya hal yang menarik dan terus terang membanggakan gitu ya. Iya. Oke. Nih, saya balik ke Bung Ropan. Meski kita dengan Australia nilainya beda-beda tipis ya, Australia agak di atas gitu kan. Ngaruh nggak sih ketika itu di lapangan bagi seorang pemain kemudian untuk dalam tanda petik ya, ini kebanggaan egonya gitu biar dia bisa cetak gol duluan gitu. Saya pikir nggak ngaruh. Nggak ya? Nggak ngaruh sama sekali bermain di sini. Jadi artinya kita yang bangga loh kalau mereka mahal loh. Iya, memang ada kebanggaan buat kita. Tapi yang pasti buat kita adalah bagaimana menampilkan permainan terbaik. Itu yang akan ditunggu oleh banyak orang. Iya. Nah, permainan terbaik itu sejauh mana Patrick Kluivert bisa meracik strateginya dengan baik untuk tim kita agar bisa memenangkan pertandingan atau paling tidak sesuai dengan keinginan dia bermain imbang di Sydney. Karena kan tidak mudah. Lawan tidak bermain di kandang tidak mungkin akan bertahan, Don. Betul. Mereka akan keluar karena mereka butuh menang. Bagi Australia, all out juga. Imbang itu kalah buat mereka.
Mereka tahu itu bahwa Indonesia mengincar poin. Makanya Popovic sebagai pelatih dia akan menyuruh timnya untuk bermain lebih terbuka tentunya untuk bisa membuat gol. Tinggal tergantung sekarang kita merespon dengan apa. Patrick Kluivert akan memilih pemain-pemain dia. Karena ketika main di Jakarta kan belum ada Mes, belum ada termasuk Ole yang akan bermain. Kalaupun Kevin Dix bermain ya mungkin masih 50-50 karena kemarin cedera ya. Betul. Itu dia belum ada. Jadi ada banyak pemain yang memang belum ada, termasuk Pelupesi kalau ada, Dean James, ya, Emil juga belum ada. Tapi sekarang kan semua sudah ada. Jadi mestinya kita jauh lebih kuat sebenarnya. Septian atau Kevin Dix? Ya apa tuh? Anda pilih yang mana? Kalau di Kevin Dix mau main, belum tentu dia bermain. Namanya ada Kevin Dix bermain di belakang, di posisi kanan. Nah di sana ada Sandy Walsh yang ada. Nah tadi malam bersama dengan klub dia Copenhagen dia tidak dimainkan ketika mereka bermain 1-1 di Liga Denmark. Karena memang dia dalam pemulihan, tapi namanya tetap dimasukin karena tidak terlalu parah. Mungkin kalau dia bermain itu lawan Bahrain. Saya tidak yakin dia akan dipasang untuk bermain melawan Australia. Karena butuh pemulihan ini buat dia. Kalau dia cedera lagi lebih berbahaya. Tapi beruntung kita masih punya Sandy, masih punya Eliano yang bisa bagus bermain di posisi itu. Dan di belakang kita banyak pemain di belakang kita yang bisa bermain untuk menahan gemburan lawan. Artinya dengan kondisi seperti sekarang ini, meski pemain-pemain andalan kita juga tidak bisa turun semua, Anda masih optimistis dan yakin bahwa kita yang terbaik performa kita ini? Ya sangat optimis saya. Sangat optimis. Kan kalau yang 50-50 itu kan hanya Kevin. Ragnar Oratmangun memang tidak boleh bermain karena ada akumulasi kartu. Justin Hubner memang kartu merah. Tapi dengan ketambahan Ole, ya ada Pelupesi, atau bagaimana Dean James itu kalau secara radikal bagi Kluivert dia didorong lebih ke depan walaupun dia seorang fullback, ini akan jauh lebih bagus. Kemarin dia di Eredivisie mencetak gol di gawang Nech ketika dia memperkuat Go Ahead Eagles. Jadi saya pikir saya menunggu ini kalau sampai dia bermain bersamaan dengan Verdonk itu luar biasa untuk bermain ada di depan. Nah semua tergantung dari Patrick Kluivert untuk melihat ini komposisi apa yang terbaik. Karena kalau kita punya Ragnar ini akan jauh lebih bagus sebenarnya. Kalau dia tidak terkena akumulasi akan membantu bagi Ole ada di depan. Sekarang kan dia harus memilih untuk mendampingi seorang Ole Romeni siapa? Marcelino, Eliano, atau Rafael Struijk. Itu yang tersedia. Walaupun kita masih punya Septian, masih punya Ramadan Sananta. Tapi saya juga tidak akan yakin bahwa mereka di starting 11. Bagi Patrick Kluivert langsung dimainkan Septian dan Ramadan Sananta. Pasti akan mendapat tempat di nomor 9 adalah Ole. Kalaupun ada kesempatan itu, akan bermain di babak kedua sebagai super sub. Disimpan dulu ya. Karena kan kita butuh poin, butuh angka. Jadi diharapkan sekali kita bisa membuat gol. Karena itu yang menjadi kekuatan. Bagaimana cara mencuri gol di babak pertama dari Australia? Ya tentunya bekerja dengan sangat keras. Dan kemudian bagaimana pemain-pemain tengah ini. Berarti dari awal sudah menyerang dong? Loh ya menunggu. Kalau kita juga bermain secara terbuka juga bahaya juga buat kita kan. Pasti Kluivert yang akan dibantu oleh Jordi sebagai penasihat teknik, Lansat sebagai asisten, dan Pastur akan melihat kemungkinan mereka bermain lebih bagus. Sebagai saya menunggu untuk counter buat mereka. Tidak melulu untuk bermain bertahan. Tapi kita menunggu buat mereka. Karena mereka juga kan kesulitan di pemain belakang. Kalau Soter tidak ada, Cameron Burgos tidak ada, Sirkati yang datang di Jakarta bermain tidak ada. Ini modal bagus buat kita. Bagus buat kita. Dan kehadiran Joe Pelupesi itu kunci ketika kita tidak mendapatkan Jairo Redewald, maka posisi DM itu sangat kuat akan dimainkan oleh Pelupesi. Ada di posisi itu, didampingi oleh Haye dan juga dengan Ivar. Kan kita kuat di sini. Nah kita manfaatkan kelemahan mereka itu di belakang yang agak longgar. Karena saya pikir ketidakhadiran kapten mereka, Harry Soter ini akan mengganggu. Dia bentengnya sangat kuat. Apalagi kalau Cameron Burgos, pemain dari Ipswich, yang kemarin konon kabarnya katanya mengalami cedera melawan Nottingham Forest di Piala FA. Kalau dia tidak ada, ini akan lebih repot. Bagaimana Popovic untuk bisa meramu kekuatan terutama di jantung pertahanan. Repot buat Australia. Hoki buat kita. Kita agak menguntungkan buat kita. Oke, ada tambahan 3 nama baru darah segar yang mudah-mudahan malam ini selesai ya prosesnya semua. Kita lihat dulu grafisnya berikut ini. Bung Erwin, silakan Anda komentarin. Ini ada nama Emil, kemudian Joy Pelupesi dan juga Dean James ya, yang kemudian proses naturalisasinya malam ini, hari ini diharapkan sudah tuntas dan langsung bisa mendapatkan paspor untuk bergabung dengan rekan-rekan lainnya di Australia. Ada Emil, kemudian Dean James, dan Joy Pelupesi. Pelupesi Ambon ya? Ya, betul. Kalau Pangemanan Minahasa. Tahu aja dong nih. Iya, oma saya Kaunang loh sebenarnya. Cuma dari oma jadi nggak kepake. Oke, Bung Erwin, gimana 3 nama tadi komentarnya?
Ya, kalau Emil ini kan sebenarnya tarik ulur cukup lama ya, dan akhirnya bersedia untuk melakukan proses naturalisasi. Meskipun sebenarnya Indonesia punya Martin Paes, juga ada Hernando, juga ada Nadeo yang juga dipanggil. Tapi kalau misalnya Emil ini masuk, tentu akan semakin banyak pilihan di sektor penjaga gawang. Karena sekali lagi perlu juga Martin Paes itu mendapatkan pesaing dalam artian yang positif ya, Emil Audero. Untuk posisi dua lainnya, Joey Pelupesi ini juga sangat bermanfaat tentu bagi posisi lini tengah, karena selama ini kan Tom Hai ini juga harus dikawal sama pemain-pemain tengah yang punya karakter yang kuat gitu ya. Iya. Ada Ivar, ada Nathan. Cuman kalau Nathan ini kan posisi aslinya bukan di gelandang tengah gitu. Jadi kalau hadirnya Joey tentu bisa menambah variasi pilihan di lini tengah. Ini kan pemain ini kan harus bisa jadi tim player kan, Bung Erwin ya. Meski secara solo mereka masing-masing punya kelebihan. Kalau tidak sempat ketemu dalam waktu yang cukup panjang, tiba-tiba langsung harus berlaga dari satu medan yang sama. Anda melihat misalnya Emil, Joey, dan Dean James itu bisa langsung match nggak? Oh, tergantung bagaimana mereka adaptasinya dalam latihannya. Mungkin kalau misalnya dimainkan itu nggak dari posisi starter. Mungkin ya, ini prediksi saya. Gitu. Yeah. Mereka bisa saja menjadi starter setelah menjalani pertandingan lawan Australia. Jadi ketika menghadapi Bahrain, karena waktu latihannya kan bisa lebih lama ya, meskipun juga nggak lama-lama banget. Tapi dibandingkan dengan menghadapi Australia di kandang mereka ya, dalam posisi sama-sama butuh kemenangan, ini kan resikonya sangat besar gitu kalau menampilkan pemain yang baru saja bergabung gitu. Kalau mereka baru dinaturalisasi malam ini, sangat mungkin mereka yang termasuk kloter paling terakhir gitu yang akan datang menyusul di Sydney. Artinya berapa? Tanggal 18 ya. 18 ya. 18 itu kan ya Mepet banget itu, sisa 2 hari. 1 atau 2 kali latihan gitu. Salah satunya adalah latihan resmi, mencoba stadion, mencoba lapangan. Iya, oke. Bung Ropan, Ya. 3 nama tadi analisa Anda gimana? Kalau melihat dari 3 nama itu, kemudian ada timbul pertanyaan, apakah ketiganya akan bisa memulai debut mereka untuk starting ya di komposisinya Clifford. Saya pilih peluang besar, tuh Don, itu ada di Joe Pelupesi. Karena kita tidak punya DM yang kuat. Memang oke, Ivar dan Tom Hai main bagus di tengah. Tapi kita butuh seorang gelandang yang bertahan DM itu kuat. Berdiri di depan Jai Isyas atau Mes Hilgers, atau entah dengan Rido di belakang. Pelupesi yang pas. Pelupesi yang pikir. Jadi kalau disuruh pilih, untuk starter, saya pikir kans besar itu ada di Joey Pelupesi. Ya. Kalau Emil mungkin akan diberikan kesempatan adalah Next. Martin Paes. Next mungkin masih bisa. Nah tapi perlu untuk ada Emil karena posisi dari Martin Paes ini kan berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena sudah dapat kartu kuning ketika melawan Arab. Ya. Kalau dia dapat kartu kuning lagi tentunya tidak akan bermain melawan Bahrain tanggal 25 Maret. Nah makanya posisi dari seorang Emil ini dibutuhkan untuk dia bisa bermain di sana kalau sampai ada apa-apa atau cedera yang dialami oleh Martin Paes. Kemudian satu sosok lagi, Dean James. Ya. Sama-sama memiliki posisi yang oke lah dengan Calvin Verdong, fullback di back kiri. Makanya saya bilang tadi, apakah berani bagi Patrick Kluivert ketika menurunkan starting 11 Don, untuk memasang langsung dia berdiri di depan Calvin Verdong dan mereka berdua bisa saling bergantian ketika saling menyerang, kan kuat dua-dua pemain yang ngotot, pemain yang bagus dan cepat untuk passing mereka, crossing mereka sangat baik, bola-bola mati mereka sangat baik. Jadi ketika Verdong yang mengendalikan permainan bisa James Dean yang bermain di kiri, begitu juga sebaliknya. Tapi semua kan tergantung dari Patrick Kluivert untuk bisa melihat komposisi mana yang terbaik. Tapi peluang Joey hampir pasti tak tergantikan. Menurut saya kita perlu dia. Karena kalau di tengah itu nggak ada lagi selain Ivar dan Tom yang kuat, itu pasti Joey yang bagus yang bisa bermain. Iya, Kecuali kalau Joey tidak bermain, pasti mungkin Marcelino yang akan ada di sana. Di depan itu bisa dia mainkan dengan Eliano untuk mendampingi Ole dan Rafael Struijk. Tapi ini tidak begitu oke menurut saya. Lebih bagus dengan Joey Pelupesi. Walaupun dia baru pertama, tapi dia cocok untuk bermain di sini. Sebagai debut pertama Joey, bisa nggak kita harapkan dia untuk kemudian memberikan satu hentakan kepada lawan Australia? Bisa lah. Itu sama seperti Jai Isyas pertama kali kan bagus lawan Vietnam, dia bermain bagus. Orat Mangun juga, Tom Hai. Ketika mereka baru pertama langsung klop mereka. Dapat Messi Verdong juga ketika bermain pertama kali juga begitu langsung dimainkan kan. Jadi Messi Hilgers ketika lawan Bahrain juga ketika itu dia main dan mereka bisa menahan dua-dua hampir menang bahkan sebelum ada Ahmed Al-Kaf itu menambah durasi injury time kan. Jadi bagi mereka profesional sebagai pemain profesional. Jadi kalau
Pelupesi bermain pertama, dia tahu apa yang harus dilakukan sebagai seorang gelandang bertahan. Dan akan menjadi tantangan buat dia, Don. Dia ingin membuktikan bahwa tidak salah untuk mengambil dia. Dan dia adalah orang yang paling cocok saya pikir. Dan ini akan membantu Tom Haye. Akan membantu Ivar Jenner. Makanya dalam permainan dengan 4-3-3 itu kan bisa berubah, fleksibel. Itu akan bermain dengan dua gelandang yang kuat. Ivar sama dia. Buat Joy juga ya. Iya, Ivar sama dia akan bermain dan pengendalian serangan itu akan dimainkan oleh Tom Haye. Selama dia bisa memanfaatkan momentum ini, dia bisa jadi bintang itu. Oh, bisa. Ya, dia punya tendangan kaki kanan kaki kiri yang kuat dari luar kotak penalti. Jadi bagus. Sebelum sampai ke belakang ke Jai atau ke Mads Hilgers, itu harus lewat Joy dulu. Dia akan memutus semua itu di situ. Jadi kita perlu orang seperti dia. Dan saya yakin pasti Kluivert tahu kapasitas dari Joy Pelupesi. Dan dia akan berada di sana. Ini semoga, itu harapan kita semua. Oke, ya mudah-mudahan semua sudah beres malam ini, ya kan? Oke, Bung Erwin, sayangnya dua nama yaitu Asnawi dan Witan itu kemudian tidak dapat panggilan ya, tidak mendapatkan Garuda Calling. Bagaimana catatan Anda? Oke, kalau saya melihatnya waktu Coach Patrick itu bilang di konferensi pers pertama bahwa dia akan memberikan kesempatan untuk pemain-pemain yang punya menit bermain yang banyak, yang cukup di tim, di klubnya masing-masing. Nah, ini yang mungkin nggak didapatkan oleh Witan. Witan belakangan ini di Persija kan nggak selalu jadi starter gitu ya. Bahkan pernah juga nggak main dalam dalam sebuah pertandingan. Ini yang mungkin membuat Witan kehilangan tempat di posisi gelandang sayap ya, penyerang sayap di tim nasional. Dan juga Asnawi. Kita ngomong Asnawi, sebetulnya dia punya menit bermain yang banyak bersama klubnya di Thailand, dan bahkan beberapa kali juga 1 atau 2 kali mendapatkan predikat man of the match. Tapi di posisi Asnawi ini ada pemain-pemain yang juga nggak kalah bagusnya. Ada Kevin Dix, ya kan? Ada Sandy Walsh, Eliano juga bisa main di situ. Asnawi mungkin nggak buruk ya, kalau dilihat dari catatannya bersama klubnya di Thailand. Tapi pemain yang ada di posisi Asnawi itu juga bagus-bagus. Jadi ini harus dipilih, harus ada pilihan yang diambil oleh Coach Patrick. Ya. Jadi kasusnya mungkin agak berbeda antara Witan sama Asnawi. Kalau Witan nggak dapat menit bermain yang banyak di klub, sementara kalau Asnawi, menit bermain banyak, tapi lawan saingannya di posisi dia, back sayap kanan, itu juga bagus-bagus gitu, bagus banget malah ya kalau Kevin Dix gitu. Kalau kita bicara Kevin Dix itu levelnya kan sudah level Eropa, dia main bersama klub yang mainnya juga di antar klub Eropa. Kemarin kan sempat main lawan Chelsea ya, klubnya Kevin Dix. Jadi saingannya memang bagus-bagus kalau Asnawi, sehingga dia kali ini nggak dipanggil. Artinya kalau bicara Asnawi tidak masuk dalam timnas, seberapa besar sih pengaruhnya pada prestasi Garuda kita di lapangan nanti, Bung Erwin? Kalau melihat pemain-pemain yang menyisihkan Asnawi di posisi back sayap kanan sekarang, saya rasa Coach Patrick juga sudah mengambil keputusan yang meskipun nggak mudah mungkin ya, tapi keputusan yang harus diambil saya rasa nggak berpengaruh. Nggak ada Asnawi terus jadi pincang, jadi titik lemah di posisi back sayap kanan, saya rasa nggak akan seperti itu, karena ya itu tadi bahwa di situ ada Kevin Dix, ada Eliano bisa main di situ, ada Sandi yang juga bagus main di situ. Ada 3 loh saingannya Asnawi, dan semuanya punya kualitas yang bagus ya, terutama Kevin Dix. Oke, saya minta Anda berdua membuat line up ideal menurut Anda berdua masing-masing. Bung Erwin, Anda dulu silakan. Anggap Anda coachnya ini. Di posisi kiper Martin. Martin ya. Di kiri Calvin Verdong. Di kanan Kevin Dix. Di duet back tengahnya Mes sama Jesus. Di tengah Joy sama Tom. Di kirinya Rafael. Di kanan di belakang striker Marcelino, strikernya Ole. Ya. Di kanannya ini yang Mas. Di kanan saya Eliano. Oke. Itu yang ideal menurut Coach Erwin. Kalau Coach Ropan, bermain dengan 4-3-3 sesuai dengan keinginan Patrick Kluivert pasti sama. Penjaga gawang itu Martin Pas. Di kanan saya melihat bukan Kevin Dix. Kenapa? Kevin Dix itu oke. Kalau dia bugar,
dia yang akan menjadi nomor 1. Tapi kan dalam kondisi yang tidak bugar, Iya. untuk sementara saya taruh Sandy Walsh akan ada di sana. Di kiri, oke, Verdong udah tak tergantikan. Jai Ises dan Mes Hilgers, 4 back flat. Nah 3 yang di tengah, Joy Pelupesi, Ivar Jenner, sama Tom Hai menurut saya. Nah 3 yang di depan Tetap ini, Joy ya masuk ya. tetap Joy, saya ingin dia bermain karena memang ini pemain yang oke, yang bagus dalam bertahan, sangat kuat. Kita butuh dia. Oke, kesan di depan ada Ole Romeni, tinggal 2 yang akan dicari kan. Ya. Apakah Eliano Marcelino atau Eliano dan Rafael Stuik ya, Ya. akan menampingi. Nah, sekarang tinggal 2 untuk menampingi Ole. Saya pikir ada Eliano mungkin ada di kanan ya, dan bisa menempatkan Rafael atau Marcelino. Saya coba dengan Marcelino karena Kluivert itu suka dengan Marcelino. Karena dia bilang pemain Indonesia yang dia paling senang adalah Marcelino. Nah, kalau Marcelino bermain di belakang Ole, ini kan bagus. Seperti ketika main melawan Arab. Iya. Tapi kita juga banyak menantikan. asal Ole masuk. Asal Ole Tapi masuk. kalau Ole tidak masuk, Ya Ole pasti masuk. Di starting line pasti masuk, dia akan masuk. Dan kita akan menunggu apakah 11 pemain ini adalah pemain naturalisasi semua yang akan dimainkan. Iya, Barangkali iya. enggak. Jadi tidak ada Marcelino atau Rafael aja. Jadi di depan bisa Rafael, bisa Eliano dan Ole. 3 itu depan. Kalau tengah kita udah bahas tadi kan. Iya, Tom iya. Hai, Ivar dan Joy. Jadi itulah starting 11 yang bisa dilakukan oleh Patrick Kluivert menghadapi Australia. apa yang harus kita antisipasi waktu kita ketemu timnas Australia? Ya pasti pertahanan kita harus kuat lah. Udah pasti itu karena mereka kan Apa bermain dengan kelebihan sepak bola. mereka? Ya, Kelebihan mereka? ya mereka pemain-pemain yang sudah terbiasa bermain kerjasama tim yang bagus, ya bagaimana determinasi mereka Tapi bermain. mereka nggak underestimate Tapi- kita loh. Iya, mereka tahu kita kuat dan Iya. mereka pantau Iya. Indonesia itu berkembang dengan sangat bagus dan setiap kita ada pemain-pemain yang ambil sumber naturalisasi mereka melihat semua. Jadi mereka akan sangat hati-hati. Tapi saya yakin dengan tidak ada beberapa pemain top mereka, ini kan menguntungkan buat kita. Paling kita yang akan kita awasi buat mereka adalah Jack Irvine yang ada di tengah. Kita harus kunci. Ini pemain motor serangan mereka yang capsnya banyak, punya pengalaman Iya. dan dia motor serangan. Jadi Iya. itu makanya saya bilang kenapa saya suka dengan Joy. Makanya dia akan head to head langsung dengan Jack Irvine untuk mematikan. Kalau Jack Irvine tidak berfungsi dengan baik, itu 20-30% permainan Australia itu hilang. Satu lagi Great Dan dia Godwin. dalam keadaan vitalitas tinggi Iya, ya. ini pemain bagus yang Oh, bermain Jakarta kan dia betul. yang atur di tengah yang mereka mendominasi kuat. Jadi ada 2 pemain yang kuat selain Jack Irvine ada Godwin, Greg. Ini pemain dari saya bagus ini. Cuma pemain. bedanya kan Joy kan debut pertama. Iya. Apa nggak ini membuat dia Enggak, justru bagi dia tantangan kalau diberikan tanggung jawab oleh Patrick Kluivert, dia akan memenuhi itu di lapangan. Dia akan berbuat yang terbaik, ya. Dan dia kan sudah terbiasa karena bermain di liga di Belgia, sebelumnya dia pernah di Sheffield Wednesday di Championship. Dia Ya. terbiasa bermain dengan pemain-pemain bagus-bagus di sana. Kemudian di Belanda di Eredivisie dia ikut bermain juga. Jadi nggak masalah bagi dia. Dia nggak merasa canggung bermain beda dengan pemain-pemain misalnya lokal kita tampil pertama untuk menghadapi dengan Iya, iya. pemain-pemain yang top. Jadi saya pikir itu yang cocok buat Joy untuk bisa mematikan pergerakan dari Jack Irvine karena ini pemain kunci. Oke. Kalau dari sayap itu yang saya bilang tadi, Craig Godwin ini berbahaya. Jadi tugas bagi seorang Calvin Verdong untuk mematikan Greg. 2 itu aja Iya, saya pikir iya. yang kuat dari Australia. Makanya Bung Joy Pelupesi kita monitor ini mudah-mudahan malam ini beres semua. Pasti beres. Urusannya ya kan. Pasti beres di Bisa KBRI, bergabung iya. di Australia. Iya. Oke, baik. Bung Roni, Bung Erwin, kita rehat sejenak. Kita lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Terima kasih masih bergabung bersama kami. Kita lanjutkan diskusi kita. Saya kembali ke Bung Erwin. Bung Erwin, Australia bukan tim kaleng-kaleng dan dia juga pasti mengawasi timnas kita. Dari analisa Anda, apa yang harus kita antisipasi? Kelebihan-kelebihan Australia yang kemudian kita bisa hajar paling tidak kalau kata Bung Ropan itu kita harus curi angka dulu di awal nih. Gimana Bung Erwin? Saya berkaca pada permainan Indonesia ketika menghadapi Arab Saudi di pertandingan pertama ya, waktu main 1-1 lawan Arab. Itu kan juga terus terang kebayang gitu bagaimana beratnya bermain di Arab menghadapi Arab Saudi. Ternyata Indonesia bisa mencuri gol terlebih dahulu dengan Yeah. bermain menunggu ya, melakukan serangan balik yang cepat dan akhirnya bisa menahan Arab dengan skor 1-1. Saya rasa pola permainan seperti itu yang mungkin bisa dipakai ya untuk menghadapi Australia di kandang sendiri. Menunggu sambil mencari celah di lini pertahanan Australia ketika mendapatkan bola, tidak cepat kehilangan bola, atau bisa melakukan serangan balik yang cepat gitu. Yang diwaspadai dari pemain Australia tentu kerjasama mereka kelihatan di pertandingan waktu di Jakarta. Mereka bisa bermain dengan sangat solid ya.
ketika diserang mereka juga nggak gugup, meskipun beberapa kali juga Indonesia mendapatkan peluang, mereka juga nggak gugup. Ada kipernya Matthew Ryan, dia 96 caps, itu tentu menjadi salah satu kekuatan Australia di lini belakang, meskipun kalau misalnya Hari Sautar nih kapten yang nggak main, yang tingginya minta ampun dan susah sekali dilewatin di Jakarta, kalau nggak main itu menjadi sebuah keuntungan besar bagi Indonesia ya, bagi Ole Romeni dan rekan-rekannya terutama di lini depan. Jadi kekuatannya adalah bertahannya kuat ya, kerjasama mereka bagus, mau main bola bawah, bola atas juga mereka rapi, meskipun sekali lagi di Jakarta mereka juga nggak bisa menang gitu. Iya, oke. Kalau dari line up ideal Anda, Coach Erwin, kira-kira yang akan jadi bintang nanti ngadepin Australia siapa nih? Saya berharapnya Ole Romeni ya. Oleh, Ini terus? pemain yang ditunggu-tunggu karena selama ini Indonesia memang butuh sosok striker ya, striker yang finisher ya, yang modelnya seperti Ole. Selama ini kan yang ditunggu-tunggu dan sudah cukup lama juga nama ini kan diincar ya untuk dinaturalisasi dan sekarang sudah berhasil. Saya berharapnya sih Ole yang membuktikan bahwa tidak salah gitu untuk memperkuat tim Indonesia dan Indonesia mendapatkan dia. Ya, akhirnya ada Ole gitu ya. Nah, permasalahannya Bung Ropan, ini kan sudah ada 27 nama. Tambo Tigo yang malam ini akan dapat paspor ya kan. 30 loh Bung. 30 ya. Sementara nama yang di store berapa? 23. 23. 7 pulang dong. Siapa yang tereliminasi kira-kira? Ya. Diumumkan pertama 27. 27 itu plus 2 yang tidak bermain. Yasin Hapner sama Ragnar Oratmann. Iya. Ya kan? Jadi kalau memang sebelum ada penambahan 3 ini ya. Jadi total kalau dengan 30 itu Mas Doni, itu pasti akan tinggal 5 aja, bukan 7. 5 ya? Karena Ragnar dan Yasin 2 masuk tapi tidak main. Ya, tidak main karena mereka baru bisa bermain kalau dipasang lawan Bahrain di Jakarta. Jadi berarti tinggal 5 yang akan ini. Kalau 3 ini sudah pasti saya yakin masuk, 100% masuk. Yakin banget? Sangat yakin. Tidak mungkin mereka tidak dimainkan oleh Patrick Kluivert. Ngapain juga sudah dikejar ya? Dikejar, sekarang sudah capek-capek biar mereka bisa dapat. Dan ini momentum Kan? Jadi mereka akan masuk. Nah, tinggal siapa yang akan... Ya siapa dong? Coba analisanya Bung Ropan kira-kira. Kalau 5 ini atau katakan 2 atau 3. Yang fair ya? Ya, saya pikir hoki ya. Karena di depan itu sudah menumpuk. Ada Septian Bagaskara, ada Ramadan Sananta kan, ya sudah ada di depan Ole. Ya. Jadi kalau satu cari hoki yang bisa. Saya pikir mungkin dieliminasi. Satu, oke. Kedua, di belakang itu menumpuk juga. Banyak kan, ada Jai, Mes Hilgers, Jordi Amat, Rizky Ridho di sana kan, banyak gitu pemain belakang. Ada termasuk Natanco juga bisa bermain belakang, Verdong, Dean James, Sandy Walsh, Sain Patinama, Arhan, ya kan, Kevin Dix, semua kan belakang semua itu. Jadi kalau mau dicari Ferrari masuk lagi ke sana, akan menumpuk lagi. Makanya kalau harus ada yang keluar, ada yang keluar, saya pikir Ferrari yang akan tereliminasi. Iya, karena kan kalau dia percuma juga dia masuk di sana, kemudian pemain belakang itu udah banyak. Kan Ferrari bermain di back tengah. Back tengah itu sudah pasti ada Jai, ada Ridho, ada Mes Hilgers, ada Jordi Amat. 4 cukup. Artinya Ferrari di bawah mereka semua. Ya, iya, kalau bisa bermain kan pasti cadangan. Akan di bawah mereka. Kalau bisa melihat dari selama ini di zaman STY juga begitu kan, mereka akan tersedia. Nah, tidak mungkin lagi ada back tengah masuk di sana untuk menambah jadi 5. Untuk sebuah match melawan Australia. Jadi paling tidak 4 ini. Sementara back-back lain yang bermain di full back itu bisa juga bermain di back tengah. Verdong misalnya pernah dicoba oleh STY bermain ke back tengah. Nathanco bisa bermain di back tengah. Kalau Kevin Dix bisa bermain juga di tengah. Sandy Walsh bisa bermain di back tengah juga. Pernah dicoba lawan Vietnam di Piala Asia, di Qatar juga dia bisa bermain ke tengah. Jadi semua bisa bermain tengah. Jadi kalau sudah ada Ferrari masuk akan banyak. Ya, bukan Ferrari jelek, bukan, karena sudah dipanggil tim nasional pasti bagus semua yang main. Tapi kalau kan harus ada eliminasi. Harus ada pemain yang harus duduk di tribun. Tapi Ferrari kapan bisa naik kelas kalau tidak pernah dikasih laga? Lah iya, kan ini laga yang menentukan. Kita nggak boleh spekulasi. Tidak boleh berspekulasi. Sementara yang di belakang itu bagus-bagus. Iya. Ferrari dan Ridho, orang akan memilih Ridho. Betul. Sebenarnya Coach Patrick tidak sulit ya untuk menentukan ya. Nggak sulit, malah dia kebingungan, opsinya banyak. Iya, karena ini nama-nama bagus semua. Semua bisa, tergantung dengan kondisi mereka. Saat menghadapi Australia, siapa yang terbaik, yang kondisi yang benar bugar. Kalau Jai kan sudah pasti El Capitano. Tidak tergantikan. Tinggal sekarang menunggu Mes atau Ridho atau Jordi Amat. Kan orang masih melihat sekarang kalau Mes Hilgers akan menampingi ini. Padahal Ridho bagus, kalau lihat dia bikin gol kemarin juga kan.
Mantap. Oke. Siapa lagi nama yang kira-kira akan pulang bawa koper? Saya pikir dua itu, kalau bisa ada yang bisa sementara untuk tereliminasi. Kalau yang nama ketiga misalnya itu akan 50-50 di antara Ramadan Sananta atau Septian Bagaskara. Itu yang bisa kita lihat siapa di antara Apa mereka. faktor penentu dari mereka akhirnya bisa tereliminasi? Ya karena di depan juga kan sudah banyak sementara di depan. Tinggal bisa melihat. Kalau memang mau Tapi dikasih, kondisi semua sama ya? bagus fitnya, semua. kan? Sudah masuk tim nasional bagus. Iya. Tapi kalau mau diberikan kesempatan seperti apa yang dilakukan STY ketika melawan Bahrain, kemudian Iya. Malik Rizaldi main pertama kali untuk debut dia, bisa saja Bagaskara bermain debut dia pertama kali di tim senior. Karena Bagaskara ini bukan ujuk-ujuk baru pertama kali. Di junior juga di U19 sebenarnya dia sudah bermain di U23, dia sudah Iya, bermain. iya. Tahun 2019 satu caps. Jadi dia sudah pernah ke tim nasional. Iya, iya. Tapi di senior baru pertama kali dia bermain. Nah, apakah pertanyaannya dia akan bisa main seperti Rizaldi main lawan Bahrain? Itu kan kita akan tunggu. Tapi kalau untuk menggeser Oleh berat. Ya. Oleh akan menjadi pemain nomor 1 ya. Kan Iya. diutamakan. Kan tadi kita sepakat akhirnya Oleh ya kan? Iya dong. Nggak mungkin tiba-tiba Dan digeser. pemain pertama yang kansnya besar sekali di antara semua tim di starting 11 kita yang akan membuat gol ke gawang Australia Oleh. Oleh. Karena memang tugas dia kan mencetak gol. Betul, Ya, betul. walaupun dia tidak murni sebagai pemain nomor 9, Iya, Don. iya, Dia sebenarnya lebih bagus bermain nomor 10. Iya, iya. Itu yang di iya. Oxford saat ini dia bermain Bukan seperti itu. striker murni ya? Bukan murni sebenarnya. Iya, iya. Ya kalau Mauro Silva itu murni. Ramadan Sananta itu nomor 9 bisa main di sana kan. Tetapi sekarang kita butuh Oleh karena dia bisa menjalankan fungsi seperti dia. Iya. Rafael Struijk juga di zamannya STY kan bukan pemain murni nomor 9. Iya, Dia iya, lebih ke iya. flank. Tapi dipakai terus oleh STY untuk Betul. bermain di depan. Iya. Sama seperti Oleh akan bermain di sana. Iya. Dan Oleh lebih bagus secara kualitas. Oleh di atas Rafael. Setuju. Gitu. Jadi dia pasti akan mendapat tempat utama. Iya, berdiskusi dengan Anda berdua kok semakin mempertebal optimisme saya bahwa kita pasti Harus bisa dong. juara. Harus optimis Iya. dong. Cuma saya mau tahu dari Bung Erwin sendiri, kira-kira ya 5 nama yang menurut Anda harus pulang bawa ransel ke kampung itu siapa? Dari 30 ini. Kan 3 tambah lagi malam ini, 27 tambah 3, 30 gitu. Gimana Bung Erwin? Ya, ada satu kiper sangat mungkin ya. Ya. Antara Nadeo atau Nando. Hernando. Nando. Karena harus bersaing sama Martin sama Emil Audero. Jadi satu posisi kiper mungkin akan tidak ikut dalam 23 nama yang akan dibawa ke Australia. Oke. Ya. Nomor 2 sangat mungkin kemungkinan ya Arhan, Pratama Arhan. Karena di situ kan ada Calvin Verdong, di situ juga ada Shane Patinama. Dan waktu di kepelatihan lama juga Arhan kan juga nggak Iya. mendapatkan tempat sebagai starter. Ya kita harus akui Calvin Verdong itu kelasnya di atas bek kiri Iya. yang lain. Bahkan dari Shane Patinama juga Calvin Verdong kelasnya lebih di atas Iya, ya. iya. Kalau lihat bagaimana dia stabil dan beberapa kali menjadi Team of the Week di Liga Belanda itu kan membuktikan bahwa Calvin Verdong susah untuk digeser. Masih ada Shane Patinama dan itu yang menjadi saingan Arhan. Kalau nama lainnya Hoki itu juga sangat mungkin karena beberapa kali dikasih kesempatan di era lalu juga kan tidak bisa mengeluarkan kemampuannya secara maksimal. Saingannya juga bagus-bagus. Ketika tampil di klub juga nggak terlalu bersinar juga kalau Hoki ya dibandingkan dengan Septian Bagaskara. Kalau Septian Bagaskara itu meskipun nggak selalu menjadi starter, tapi dia bisa mencetak 7 gol di klubnya, di kompetisi lokal. Jadi dia punya kelebihan bisa memanfaatkan posisi sebagai pemain pengganti gitu ya. Tapi posisinya juga kalau di tim sekarang kan saingannya berat-berat untuk di lini depan. Jadi Hoki, Septian itu juga nggak mudah untuk mendapatkan tempat bahkan untuk berangkat ke Australia. Ferrari juga saya setuju dengan Bang Ropan. Posisinya juga berat-berat saingannya. Dia di Persija belakangan ini menjadi pemain starter sering gitu ya sama Rizky Ridho. Tapi kalau sudah masuk ke tim nasional, yang jadi saingan dia di posisi bek tengah itu kan pemain-pemain seperti J. Izes, Hilgers, yang senior juga masih ada Jordi Amat. Ini kan pemain-pemain bek tengah yang syarat pengalaman dan levelnya juga level Eropa gitu. Jadi oke, Ferrari bagus, tapi mungkin kesempatannya kalau untuk bersaing sekarang ini dia harus bekerja lebih keras lagi gitu. Ya, satu nama tadi Anda berdua Ferrari sepakat ya, meski mobil Ferrari Ferrari dan Hoki. Iya, Ferrari dan Hoki. Meski kalau mobil itu Iya. paling kenceng itu. Ferrari ya. Ferrari gitu kan. Jadi Tapi nanti dulu ya, Jadi Australia. intinya dengan Erwin ini selain Ferrari dan Hoki ya ada Nando Iya, yang iya. bisa di penjaga gawang. Mungkin saya di bek kiri kan full, bek kiri itu banyak tuh. Jadi bisa aja kalau nggak Sain ada Arhan yang bisa Arhan. out ya. Iya, iya. Ya, itu yang bisa kita lihat. Kalau di tengah bisa juga Nathan, bisa Oke. kita lihat. Ya. Nah, ini yang
penting juga menjadi faktor penentu ada tim kepelatihan ya. Tadi Anda sudah mengulik soal itu, Bung Ropan. Ya. Tapi direktur teknik siapa? Belum ada. Belum bisa. Mungkin saya pikir kan beda-beda tipis ini, penasihat teknik dan direktur yang masih belum bisa kita lihat. Saya sudah coba bertanya ke Pak Ketua juga, dia bilang belum, memang sementara bisa dirangkap juga oleh Jordi. Oh, Jordi artinya Price. untuk Sambil laga menunggu, tapi lawan itu Australia belum ada belum dirtek. ada. Iya. Itu mungkin akan lebih itu ke Jordi lah sebagai penasihat teknik. Tapi pasti ada. Sedang Iya. dipertimbangkan oleh PSSI untuk mengumumkan kemudian. Cuma untuk sekarang ini, dalam waktu ini masih Jordi mau yang datang pegang. Jordi sudah datang dari malam kan? Oh, sudah ya? Sudah tiba sama partai Cliver. Dia nggak kira-kira? Ya, Dia? dia pasti dia sementara untuk menjabat sebagai penasihat teknik dan dia akan langsung ke Dirtek sambil menunggu Dirtek yang benar-benar akan diumumkan. Iya, iya. gitu. Oke. Bung Roni dan Bung Erwin, ini kan banyak hal yang sebenarnya bisa menjadi faktor penentu ketika bicara laga di Australia. Ya. Di samping bola itu bundar, ya kan, bisa menggelini kemana saja. Tapi anyway, kita sepakat bahwa cuaca di Australia itu mendukung Ya. karena mirip dengan Di Eropa Eropa, kan? iya. Nah, menurut Anda gimana? Justru pemain-pemain yang bermain di Eropa lebih senang mereka bermain di Australia kan. Bahkan mereka kalau bermain di Jakarta kepanasan juga Ya, kadang-kadang tapi mereka nanti akan di Jakarta juga gitu akan loh. di Jakarta. Tapi kalau kita sudah dapat poin bagus di sana kan enak tuh. Makanya lebih kuncinya lebih pede lagi. Iya, Kalau di iya. Jakarta pasti akan semangat walaupun panas, tapi kan dukungan Iya, penonton iya, kan iya. fanatik militan itu yang luar biasa membuat mereka termotivasi. Jadi menguntungkan buat kita. Di saat Australia tidak full tim, banyak pemain mereka terutama di garis belakang Iya, yang iya, mengalami cedera, menguntungkan buat kita dan cuaca di sana juga ikut mendukung. Iya, iya, iya. Dan supporternya banyak. Saya dengar Iya. tuh banyak yang pendukung Indonesia yang ada di Australia Iya, di sini. makanya memang benar ini momentum ya, dan kita harus Momentum. all out ya. Harus. Tapi kalau kita tidak bisa mencuri di babak pertama ya, mencuri gol, apa yang akan terjadi? Saya pikir bagi kita, yang penting mereka tidak membuat gol ke gawang Martin Pas. Kalaupun kita tidak bisa membuat gol, kan masih draw situasi. Dan ini bagus buat kita. Draw sama dengan menang buat kita. Iya dong. Untuk kita bisa bagaimana di babak kedua ketika melangkah, tentunya akan lebih kuat. Ada Iya, iya. instruksi-instruksi. Atau dari kita Patrick pertahankan Kluivert. memang draw sampai laga Iya, selesai. Karena itu yang kita cari kan. Dan Iya. Patrick Kluivert ingin bahwa pertandingan itu bisa kita dapat paling tidak Iya. 1 poin. Kalau 3 poin luar biasa, kita langsung lolos itu. Iya. Saya berharap begitu. Iya Bung. dong, 3 poin di sana dapat 3 poin di sini, aman. Iya, Buat kita selesai itu. Iya. Oke, Bung Ya. Erwin, apa yang bisa Anda sampaikan kepada pemain timnas kita sama masyarakat Indonesia jelang laga tanggal 20 Maret mendatang? Tidak ada yang mustahil. Sekarang Indonesia sudah ada di posisi 3 dan masih terbuka peluang untuk lolos langsung ke Piala Dunia kalau ada di posisi 2, dan posisi 2-nya sekarang ada ditempati oleh Australia. Ini lawan terberat untuk short term karena kita harus main di kandang Australia, dan Australia sedang ada posisinya ada di atas Indonesia. Jadi sebenarnya tidak ada yang mustahil, tetap semangat, harus optimis. Iya. Karena peluang itu masih terbuka sangat lebar. Apalagi kalau kita lihat Indonesia masih punya pertandingan kandang menghadapi Bahrain dan China yang saya yakin Indonesia punya peluang yang besar untuk bisa menang dari 2 tim Iya. tersebut. Setuju. Menurut Anda skor berapa nih Indonesia-Australia? Realistisnya seri 1-1. 1-1. Oke, baik. Bung Ropan. Ya, kalau saya memang imbang kan itu bagus, itu Iya. target. Tapi saya bisa, kalau kita bisa menang 1-0 atau 2-1. Buat 2-1? Indonesia. Buat Indonesia. Buat Indonesia? 1-0. Oke, tos. Dikunci angkanya ya? Dikunci. Oke, tapi saya, ya kalau saya kan tidak sepakar Anda berdua. Ya, jadi saya draw aja sudah menang buat Namanya timnas. prediksi kan, bisa Iya, salah, prediksi. bisa benar. Tapi prediksi harus yang positif. Oh, iya, ya kan? iya, Karena iya. keunggulan kita sebenarnya banyak ya kan? Iya, Apalagi iya. ditambah faktor cuaca kan? Betul, Oke, betul. baik. Bung Erwin, terima kasih sudah bersama kami. Bung Ropan, terima kasih. Sama-sama. Sampai ketemu di acara Anda juga. Siap. Oke, pemirsa, kami akhiri sampai di sini diskusi kita dalam NTV Prime Dialog. Sekaligus juga mengakhiri program NTV Prime untuk edisi hari ini. Saya Doni De Keizer berterima kasih atas kebersamaan kita. Sampai jumpa. Merdeka!